Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sobter semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kurangan satu apapun. Oke, sebelum dimulai ceritanya seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga ya Tuan dan Anak. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Selasa, tanggal 31 Desember tahun 2024. Bab 3355, kenali dia lebih baik. Bab 9081 sampai dengan bab 9085. Saat ini masyarakat Jepang sudah lebih dulu menerima retorika akting. Setelah penampilan tawana berakhir, suasana kota masih heboh pasca pertunjukan. Hingga larut malam, terdengar suara mobil-mobil yang melaju di luar dengan kencang memainkan lagu-lagu tawana dan teriakan antusias para penggemarnya. Di balik kemeriahan tersebut, Departemen Kepolisian Metropolitan, keluarga Mitsui, kelompok beranggotakan 3 orang, perkumpulan Inagawa, dan perkumpulan Sumiyoshi semuanya sibuk melakukan satu hal, yaitu menangani mayat-mayat tersebut. Mayat dalam jumlah besar dikeluarkan sedikit demi sedikit dan kemudian diangkut ke berbagai tempat untuk diproses. Tempat kejadian dibersihkan dan didesinfeksi satu persatu. Mitsui Shinmei kembali ke rumah. Masih shock. Dia sering memikirkan sosok Ye Chen dan detail bagaimana dia membalikkan keadaan hari ini. Dia terlalu memikirkannya, dan dia menjadi terpesona menceritakan semuanya tentang malam ini. Ito Nanako tidak terkejut setelah mendengar ini. Dia berkata kepada Mitsui Shinmei, "Marvin adalah orang yang selalu bisa dipercaya dan diandalkan. Dia juga telah menyelamatkanku seperti dia menyelamatkanmu hari ini. Perasaan itu tidak akan terlupakan dalam hidupku." Mitsui Shinmei bertanya pada sahabatnya, "Nanako, apakah kamu jatuh cinta padanya?" "Tentu saja," Ito Nanako berkata tanpa ragu. "Aku tidak hanya mencintainya, aku bahkan rela memberikan hidupku untuknya kapan saja." Mitsui Shinmei berseru, "Apakah ini berlebihan?" Nanako Ito tersenyum dan berkata, "Itu sama sekali tidak berlebihan. Ketika kamu mencintai seseorang dengan sepenuh hati, itulah yang terjadi. Kamu akan menempatkan dia di alam yang lebih tinggi dari dirimu sendiri." Mitsui Shinmei menghela nafas. "Aku sangat iri padamu, Nanako." Ito Nanako berkata, "Apapun yang aku lakukan untuk membuatku iri, jika kamu jatuh cinta di masa depan, kamu akan menjadi seperti aku." Mengatakan itu, Nanako Ito menggoda, "Jika kamu jatuh cinta dengan Marvin Ye, maka kamu bisa memahami sepenuhnya perasaanku." "Ah, ini," Mitsui Shinmei berkata dengan panik. Saya tidak bermaksud begitu. Saya hanya berpikir bahwa pria seperti Tuan Ye adalah sesuatu yang belum pernah saya lihat sebelumnya." Ito Nanako berkata, "Dia berbeda dari yang lain." Mitsui Shinmei berkata setuju. Ya, Pao Duosang benar-benar malu di hadapannya hari ini. Sebagai satu-satunya putri Pao Duosang, saya tidak boleh mengomentari dia seperti ini di depan orang lain. Tetapi saya harus mengakui bahwa Pao Duosang meskipun Duosang adalah kepala keluarga Mitsui,
Dia sangat berbeda dengan Tuan Ye dalam segala aspek. Penampilan Mitsui Yoshitaka hari ini sukses menjatuhkannya dari altar di mata putrinya. Sebelumnya, dia adalah kepala keluarga Mitsui. Dia dapat mencapai berbagai tujuan dengan sangat mudah di saat-saat baik. Namun kekuatan sejati seorang pria hanya dapat terungkap dalam kesulitan. Kembali melawan rintangan dan bertahan dalam situasi putus asa adalah hal-hal yang tidak dimiliki Yoshitaka Mitsui. Inilah kunci Ye Chen menarik hati Mitsui. Ito Nanako berkata, Odo-san pernah mengalami beberapa konflik dengan Tuan Ye sebelumnya. Dia tidak mendapatkan keuntungan apapun dari Tuan Ye dan kehilangan miliaran dolar. Saat itu, saya merasakan hal yang sama seperti Anda. Itu semua dia dilahirkan dalam sebuah keluarga kaya dan tidak pernah menghadapi bahaya nyata. Tetapi Tuan Ye berbeda. Dia berjuang keluar dari rawa sedikit demi sedikit. Jika Anda lebih banyak berhubungan dengannya, Anda akan memahami bahwa dia memiliki banyak keuntungan yang tidak dapat kita sentuh. Mitsui Shinmei tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. Anda tahu bahwa Tuan Ye sudah menikah, bukan? Aku tahu. Nanako Ito tersenyum dan berkata, bukankah kali ini dia pergi ke Jepang untuk menonton konser Tawana bersama istrinya? Mitsui Shinmei bertanya, kamu tahu dia punya istri, tapi kamu masih sangat mencintainya. Apakah ini terlalu menyakitkan? Tidak. Nanako Ito tersenyum dan berkata, Tuan Ye mungkin tidak bisa ditemani oleh wanita manapun di masa depan. Saya puas jika saya bisa muncul dalam hidupnya untuk waktu yang singkat. Ketika Mitsui Shinmei mendengar ini, dia tidak bisa menahan kerinduannya di dalam hatinya. Saya benar-benar ingin memiliki kesempatan untuk lebih banyak berhubungan dengan Tuan Ye. Datanglah ke Tiongkok. Ito Nanako berkata sambil tersenyum. Bukankah kamu mengatakan bahwa Ye Chenjun akan menjadi pembawa acara banyak konser Tawana? Kamu memiliki hubungan pribadi yang baik dengan Tawana. Jadi mengapa tidak datang ke Tiongkok bersamanya? Lalu kami juga akan datang ke Tiongkok. Bisa bertemu. Apakah itu benar-benar mungkin? Mitsui berkata dengan sungguh-sungguh, saya khawatir Odo-san tidak akan setuju. Setelah mengatakan itu, dia segera menambahkan, tetapi saya bisa memintanya dan mencoba memperjuangkannya. Larut malam, Mitsui Yoshitaka bergegas kembali ke rumahnya dari Oshino Hakkai. Dia pergi ke sana untuk menghibur ayahnya, tetapi tidak menceritakan tentang saudaranya. Saat ini, jenazah para pejuang tersebut telah ditangani, dan jenazah lainnya memiliki pihak yang bertanggung jawab masing-masing untuk menanganinya. Masalah pelik tersebut akhirnya terselesaikan. Setelah naik helikopter kembali ke Manor, dia benar-benar kelelahan. Dia hanya ingin tidur nyenyak siang malam untuk menghilangkan rasa lelah dan sarafnya yang sangat tegang. Tapi yang tidak dia duga adalah begitu dia turun dari helikopter, Mitsui Shinmei mendatanginya dan berkata dengan hormat, Odo-san, kamu kembali. Mitsui Yoshitaka mengangguk lelah dan bertanya padanya, Shinmei,
kenapa kamu belum istirahat? Kamu pasti sangat lelah setelah mengalami banyak hal hari ini, kan? Ya Odo-san, Mitsui Shinmei berkata. Shinmei memang sangat lelah. Tapi masih ada yang ingin aku tanyakan langsung pada Odo-san. Mitsui Yoshitaka bertanya dengan rasa ingin tahu. Ada apa? Ayo kita pergi ke ruang belajar dan membicarakannya. Oke. Ayah dan putrinya datang ke ruang kerja tidak jauh dari situ. Setelah pintu geser Jepang ditutup, Mitsui Yoshitaka bertanya padanya, Shinmei, apa yang perlu kamu tanyakan padaku? Mitsui Shinmei berkata dengan hormat, Odo-san, Shinmei ingin pergi ke China bersama tim Tawana untuk bertemu Nanako dan mengenal Tuan Ye lebih baik. Ye Chen, Mitsui Yoshitaka bergumam, ketika orang Tionghoa mengatakan bahwa mereka adalah yang terbaik di antara orang-orang, mereka harus merujuk pada orang-orang seperti dia. Odo-san juga ingin mengetahui latar belakangnya. Jika dia dapat merekrut orang ini ke if the Mitsui keluarga datang, keluarga Mitsui pasti akan memiliki ketenangan pikiran di masa depan. Mitsui Shinmei berkata dengan malu-malu, Odo-san, Tuan Ye sudah menikah. Mitsui Yoshitaka menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak penting. Yang penting adalah betapa berharganya dia. Bagi seseorang dengan nilai yang cukup tinggi, semuanya bisa diterima. Mengatakan itu, Mitsui Yoshitaka melanjutkan, masih terlalu dini untuk mengatakan ini sekarang. Tetapi sangat penting bagi Anda untuk mengetahui lebih banyak tentang dia. Jika Tawana ingin mengadakan 20 konser untuk pertama kalinya, dia mungkin harus melakukannya di Tiongkok. Tinggallah setidaknya selama 3 bulan atau bahkan lebih lama. Jika Anda pergi ke sana bersama-sama, Anda harus memiliki banyak kesempatan untuk memahami situasi Ye Chen. Bagus sekali, Mitsui Shinmei berkata dengan gembira. Terima kasih, Odo-san. Mitsui Yoshitaka berkata, saya baru saja memikirkannya dengan hati-hati. Ye Chen sangat membantu kami. Perilaku saya di arena dan di depannya sebelumnya tampak agak terlalu remeh. Ada baiknya Anda memahami latar belakangnya. Saya ingin melihat apakah saya dapat mengungkapkan ketulusan saya kepadanya lagi. Jika latar belakangnya sekuat kekuatannya, saya dapat membeli seluruh saham Universal dan mengemas perusahaan serta kontrak Tawana kepadanya. Bersambung.